Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menyampaikan ada beberapa materi yang perlu disebarkan dan ini materi yang cukup bagus ya. Jadi ini materi dari Subdit HSSE, Health Safety Security dan Environment. Jadi ini dibuat oleh Pelindo 3, mungkin bisa dicontoh untuk kebaikan bersama ya. Jadi adalah Occupational Health and Safety OHS, ini Pelindo 3 Group Companies. Jadi HSSE ini merupakan pendahuluannya adalah organisasi dengan budaya keselamatan yang positif, dicirikan dengan komunikasi yang didirikan atas saling percaya, memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya keselamatan dan memiliki keyakinan tentang pentingnya langkah-langkah pencegahan untuk menciptakan keselamatan kerja. Jadi perlu diketahui juga bahwa keselamatan kerja ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua elemen yang ada di berbagai macam organisasi, baik itu BUMN, baik itu dinas pendidikan, kebudayaan, maupun pekerjaan-pekerjaan proyek. Baik, yang perlu diketahui adalah ini dilewati saja ya. Ini historinya saja. Nah, kalau berbicara tentang leadership, tadi yang sudah disampaikan adalah perlu adanya sebuah organisasi itu dipimpin oleh komitmen leadership yang sangat kuat. Tentunya leadership ini sangat erat kaitannya untuk meningkatkan budaya keselamatan yang positif. Nah, ciri yang diutamakan sebuah organisasi itu dikatakan unggul adalah komunikasi yang didirikan atas saling percaya. Jadi setiap karyawan yang levelnya ada di bawah, menengah maupun yang di atas ataupun top manajemen itu diwajibkan untuk saling berkomunikasi, entah komunikasinya membicarakan hal-hal yang sepele maupun yang sangat penting. Jadi ini diharapkan untuk saling percaya, tentunya dengan menjaga kerahasiaan perusahaan atau organisasi tersebut. Memiliki persepsi ini penting ya, karena kalau tidak sama persepsi antara karyawan dengan atasan, tentunya keselamatan itu tidak akan tercipta. Dan memiliki keyakinan ini penting karena salah satu langkah-langkah pencegahan untuk menciptakan keselamatan kerja itu adalah terjadinya kesinambungan antara karyawan, middle, top, sampai bottom manajemen. Leadership ini sangat erat kaitannya dengan organisasi, dan leadership ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau setiap pribadinya tidak memiliki kompetensi maupun skill, baik hard skill maupun soft skill. Dan ini pun telah menjadi standar dan prosedur yang berlaku di organisasi tersebut. Nah, leadership, kompetensi, dan innovation itu sangat diperlukan untuk kesinambungan organisasi tersebut. Adapun safety culture program yang saya sampaikan di sini, pertama-tama kita perlu mengetahui adanya corrective management ya, atau manajemen perbaikan. Apa manajemen perbaikan tersebut? Yaitu bisa kita lihat dengan meningkatkan budaya pelaporan. Kalau sebuah organisasi itu tidak ada atau budaya pelaporan unsafe action atau tindakan tidak aman maupun kondisi tidak aman itu tidak dilaporkan oleh setiap individu karyawan, tentu ini sangat berbahaya.
karena secara otomatis masing-masing dari karyawan itu tidak respect terhadap kondisi-kondisi yang berbahaya. Dan ini tentunya belajarlah dari kesalahan, karena belajar dari kesalahan itu terdiri dari dua ya, yaitu penyelidikan dan manajemen tindakan. Mengapa kita harus belajar dari kesalahan? Tentunya kalau sebuah organisasi ingin baik, itu harus mengaca terlebih dahulu dengan cerita-cerita senior-senior. Mungkin senior-senior udah tahu bagaimana kendala-kendalanya. Nah, sang junior itu juga harus bertanya, sebab kalau sudah bertanya dan mendapatkan solusinya, tentu kesalahan tidak diulangi secara 2 kali begitu. Selain manajemen perbaikan, ada juga tentang capability atau kapabilitas. Nah, ini berbicara tentang kompetensi yang tersedia. Sebuah organisasi yang baik tentunya harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Contohnya, misalkan organisasi tersebut ingin membangun sebuah proyek bangunan berlantai 10. Tentunya harus diisi dong dengan SDM yang memiliki kapabilitas infrastruktur, arsitek, dan lain sebagainya. Tentu juga diisi dengan orang-orang yang kapabilitasnya penuh dengan mengetahui skill tentang perencanaan bangunan yang berstandar keselamatan kesehatan kerjanya sangat terjaga. Nah, kapabilitas yang kedua adalah berkaitan dengan beban kerja atau fungsi. Beban kerja sumber daya manusia tentunya harus dibedakan, karena kalau tidak dibedakan tentunya ini sangat berbahaya. Kalau sumber daya manusia itu memiliki keahlian yang sangat tinggi dan di bidang manajerial, tentunya harus ditempatkan di bidang manajerial. Berbeda halnya dengan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas hal-hal yang teknis, maka tempatkanlah ia di teknis. Ini berkaitan juga dengan tempatkanlah orang pada sesuai keahliannya. Baik, adapun corrective management untuk membentuk performa safety, kuncinya yang kedua ini adalah corrective management dan kapabilitas ini itu adalah faktor yang menyebabkan tertinggal atau kita sebut dengan lagging element ya. Kedua elemen ini saling keterkaitan. Nah, berbeda halnya dengan preventive management dan commitment to safety. Nah, kalau ini sudah masuk kategori leading elements atau faktor kepemimpinan. Kita ulas satu-satu. Yang pertama, preventive management atau manajemen pencegahan itu berkaitan erat dengan proses pengendalian kritikal yang ada. Kemudian standar keselamatan minimum pelaksanaan dan keefektifan pengendalian kritikal. Nah, yang paling bagus ini yang keempat, yaitu komitmen keselamatan. Jadi terbukti adanya manajemen turun langsung ke lapangan melakukan manajemen tindakan. Dan bahkan top manajemen melakukan demonstrasi langsung agar bisa dilihat oleh bottom karyawannya. Yang perlu diketahui, setiap organisasi perusahaan itu berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhannya. Adapun organisasi K3L yang bisa disimak adalah ada direktur utama, kemudian di bawah direktur utama itu ada pembantu-pembantunya, direktur A, B, C, D, dan E. Di bawahnya itu ada senior manager, strategi dan kesisteman. Yang kedua adalah senior manager, pelayanan SDM, dan HSSE. Di bawah senior manager, pelayanan SDM, dan HSSE itu ada asisten senior manager. Tentunya ada asisten senior manager HSSE, dan lain sebagainya. Nah, itu berbicara di kantor pusat. Beda halnya dengan regional. Kalau regional, yang perlu kita ketahui adalah
Di atasnya ada CEO regional, kemudian di bawahnya ada manajer 1, 2, 3. Nah, ada namanya manajer SDM. Di bawah manajer SDM itu ada deputi HSSE. Nah, kalau di terminal itu dipimpin langsung oleh general manager. Dan di bawahnya langsung staf HSSE. Jadi staf K3 itu bertanggung jawab langsung terhadap GM. Itu kalau kita berbicara di bidang di ruang lingkup terminal. Lingkup pengelolaan K3 itu tentunya yang pertama adalah keselamatan, safety-nya dulu. Lalu healthy, kesehatan. Lalu berbicara tentang pengelolaan lingkungan atau environment-nya. Dan yang terakhir itu adalah security, pengamanan pelabuhan. Kalau berbicara sistem pengelolaan, K3 itu berbicara tentang SMK3, kemudian OHSAS 18001. Kalau berbicara security, pengamanan pelabuhan, itu sistemnya bernama ISP Code dan SMP. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan. Kalau pengelolaan lingkungan, sistemnya itu ISO 14001, proper lingkungan, dan green port. Adapun komitmen K3L ini wajib disampaikan kepada publik. Tujuannya adalah semua orang mengetahui bahwa komitmen top manajemen sampai ke bawah itu, saya bacakan aja yang pertama, mematuhi semua persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan berdasarkan prosedur dan instruksi kerja yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, peduli terhadap rekan kerja, mitra kerja, pengguna jasa, serta tamu dengan cara meningkatkan apabila melakukan pelanggaran K3L di tempat kerja. Yang keempat, berinisiatif untuk meningkatkan, mengambil tindakan awal dan melaporkan terhadap kondisi dan perilaku berbahaya di tempat kerja. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan kerja agar tercipta tempat kerja yang bersih, nyaman, dan sehat. Yang terakhir ini sangat berkaitan dengan healthy dan environment-nya. Nah, ada beberapa pekerjaan yang berisiko tinggi berdasarkan klasifikasi bahaya di sebuah perusahaan. Yang pertama itu adalah keselamatan kegiatan bongkar muat, karena jelas kalau berbicara tentang operator jasa kepelabuhanan itu sangat erat kaitannya dengan kegiatan bongkar muat, karena itu yang sangat berpotensi besar. Kemudian ada juga keselamatan aktivitas proyek. Ini biasanya dilakukan oleh para vendor. Kemudian keselamatan alat angkat angkut. Ini biasanya dioperasikan oleh para operator. Yang keempat, keselamatan pelayanan kapal. Ini sangat erat kaitannya dengan anak perusahaan yang bergerak di bidang kapal, pelayanan kapal. Kemudian keselamatan kelistrikan, keselamatan di ketinggian, dan keselamatan pejalan kaki. Standar dan prosedur yang mungkin bisa dicontoh adalah pelaksanaan safety patrol itu sangat wajib. Kemudian yang kedua adalah melakukan sosialisasi pedoman petunjuk teknis investigasi kecelakaan. Itu kalau ada kecelakaan bagaimana tata caranya bisa dibaca melalui surat petunjuk. Kemudian ada juga pedoman spesifikasi rambu dan tanda K3. Ini berupa rambu-rambu. Dan yang keempat, pedoman petunjuk teknis standar APD. Ini bagaimana tata cara kita mengelola alat pelindung diri. Adapun pelaksanaan aktivitas K3, pelaksanaan safety briefing itu dilakukan langsung oleh general manager pelabuhan atau terminal. Ini tujuannya memberikan contoh tadi bahwa top manajemen langsung pengertian, langsung memberikan contoh dan demonstrasi bagaimana tata cara seperti ini. Jadi mereka langsung peduli terhadap yang di bawah. Jadi ada melakukan safety briefing setiap awal shift. Jadi setiap perusahaan yang
gerak 24 jam itu terbagi atas 4 shift. Shift 1, 2, 3, 4. Masing-masing 8 jam. 8 dikali masing-masing 8 kali ada shiftnya ada 3. Satu shift itu ada 8 jam. Jadi 8 kali 3 pas 24 jam. Kemudian pelaksanakan induksi K3. Pelaksanaan induksi K3 ini dilaksanakan oleh manajemen Pelindo atau manajemen perusahaan. Itu ada terbagi atas 2. Ada yang safety induction singkat, ada juga safety induction yang lengkap. Kalau safety induction yang lengkap itu biasanya disampaikan kepada para vendor yang bekerja lebih dari 7 hari atau 10 hari. Kalau yang singkat itu seperti tamu biasa. Adapun pelaksanaan safety patrol ini sangat diwajibkan kalau tiap shift itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman HSSE maupun security. Karena teman-teman security tidak hanya mengamankan keamanan di pelabuhan saja, namun semuanya juga diperlihatkan. Kemudian silent inspection, ini program yang sangat mutakhir ya, karena top manajemen langsung turun untuk mengecek bagaimana pelaksanaan yang ada di terminal ataupun pelabuhan. Bagaimana prosesnya, apakah sesuai dengan prosedur? Kalau tidak, itu menjadi temuan, lalu diolah nanti surat, nanti tujukan kepada general manager untuk diperbaiki secara langsung. Tidak lupa juga ada program namanya aktivitas fit to work. Jadi pelaksanaan yang diberikan itu apa-apa saja melalui fit to work. Jadi fit to work ini adalah sebelum kita bekerja diwajibkan sekali untuk memeriksa kesehatan di first aid clinic. Ada beberapa program, yaitu pelaksanaan health talk, kemudian rehabilitasi kerja sesuai kebutuhan, kemudian health education, layanan klinik 24 jam operasional, health science inspection, health safety promotion, dan health risk assessment dan health surveillance. Jadi ini berkaitan dengan health semuanya. Jadi ada kerjasama. Nah, ada juga program-program komunikasi K3. Itu bisa penyampaian informasi K3 berupa infografis, lesson learn, himbauan, motivasi, dan lain-lain melalui media digital. Entah itu disebar melalui email, internet, WhatsApp group, ataupun sosial media. Kemudian tidak lupa juga skill manusia HSSE-nya itu ditingkatkan melalui pelatihan AK3 umum, AK3 migas, AK3 listrik, AK3 kimia, AK3 konstruksi maupun sertifikat NEBOSH. Nah, kalau pengelolaan lingkungan ini berkaitan dengan pelaksanaan RKL RPL, jadi itu wajib disampaikan 1 tahun 2 kali. Jadi per semester mereka harus melaporkan. Kemudian ada juga pengelolaan limbah B3, harus dikontrol betul, jangan sampai limbah B3-nya tertumpuk di situ-situ saja, tapi tidak dievakuasi, tidak dipindahkan. Kemudian juga pengelolaan mangrove atau bakau, ini adalah program tambahan. Peduli lingkungan, yaitu pemilihan sampah organik dan anorganik, pembuatan lubang resapan biopori, pemanfaatan ban bekas untuk dijadikan tempat yang sangat indah, seperti pot tanaman, kemudian menebar benih ikan di Sungai Kalimas, itu salah satu contohnya. Kemudian penghijauan area pelabuhan. Tidak lupa juga kita melakukan inovasi digitalisasi pelaporan dengan mobile aplikasi. Jadi setiap pegawai itu memiliki aplikasi absensi. Nah, aplikasi absensi itu diisi juga dengan fitur-fitur HSSE. Jadi semua pegawai itu bisa lapor. Kemudian dari sisi pengamanan kita juga menyampaikan tentang fungsi CCTV itu jangan sampai kabur, pokoknya harus optimal di setiap titik-titik yang sangat penting. Kemudian penempatan petugas pengamanan berbasis risiko gangguan keamanan, karena ini sangat penting untuk ditempatkan di tempat-tempat yang sangat krusial. Dan jangan lupa juga melakukan drill atau latihan dalam ISPES Code. Dan di masa pandemi ini tentunya upaya promosi prokes protokoler kesehatan di tempat kerja selalu disampaikan melalui safety induction singkat maupun safety induction
lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.